Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Berlian Farera Galarisa, dari kelas MKS 1C, Winsaid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis yang pertama adalah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 cara Rasulullah dalam menyampaikan hadis. Cara yang pertama, melalui majelis al-ilmu, yaitu pusat atau tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi untuk membina para jamaah. Yang kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu, yang kemudian oleh para sahabat tersebut disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga, menyampaikan hadis-hadis melalui istrinya. Hal itu beliau lakukan untuk hal-hal yang sensitif, seperti yang berkaitan dengan keluarga dan kebutuhan biologis, terutama yang menyangkut suami istri. Kemudian ada pula cara para sahabat menerima hadis dari Rasulullah. Cara yang pertama yaitu mendatangi majelis-majelis taklim yang diadakan Rasulullah. Cara yang kedua, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu. Cara yang ketiga, jika terjadi sesuatu peristiwa pada diri sahabat, lalu mereka tanyakan hukumnya kepada Rasulullah. Cara yang keempat, para sahabat sendiri menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sesuatu perbuatan dan seringkali yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Lalu selanjutnya ada penulisan hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Nabi, hadis belum dikodifikasi secara resmi. Rasulullah tidak pernah memerintahkan kepada sahabat untuk menulis dan membukukan hadis sebagaimana Al-Quran yang ditulis secara resmi. Bahkan, Nabi melarang untuk menulis hadis karena beliau khawatir tercampur dengan Al-Quran. Namun ada beberapa sahabat tertentu yang diberi izin untuk menulis hadis. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah pada masa sahabat, khususnya masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin, sejak tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Masa ini disebut juga dengan masa sahabat besar. Misalnya saja Abu Bakar Asy-Siddiq. Beliau sangat memelihara hadis serta memperketat periwayatan hadis. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dan kelalaian yang berujung pada kebohongan mengenai hadis yang diriwayatkan. Sama halnya dengan Umar bin Khattab. Beliau sangat berhati-hati dan bahkan meminta saksi jika ada orang yang ingin meriwayatkan hadis. Pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq dan Umar bin Khattab tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis. Berbeda dengan masa Utsman bin Affan. Periwayatan hadis lebih banyak terjadi dibandingkan pada masa sebelumnya. Namun, Utsman tetap menerapkan sikap kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis. Selanjutnya, masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini, terjadi pemalsuan hadis yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Hal tersebut menyebabkan perpecahan di antara para sahabat dan menimbulkan persengketaan antar umat Islam. Periode ketiga sejarah perkembangan hadis adalah masa tabi'in. Pada masa ini, Al-Quran sudah dibukukan dalam mushaf, sehingga tidak lagi mengkhawatirkan mereka. Pada masa ini juga, daerah kekuasaan Islam semakin luas dan banyak tabi'in serta sahabat yang pindah dari Madinah ke daerah-daerah yang baru. Namun, saat itu terjadi kekeliruan periwayatan hadis ketika kecermatan dan sikap hati-hati melemah. Periwayatan tidak semata-mata menyangkut hadis Nabi, tapi juga hadis dari sahabat dan tabi'in. Pemalsuan hadis pada masa Ali bin Abi Thalib semakin meningkat pada masa tabi'in. Terdapat beberapa langkah untuk menghadapi terjadinya kekeliruan dan pemalsuan hadis, yaitu yang pertama melakukan seleksi dan koreksi tentang nilai hadis atau para periwayatnya. Yang kedua, hanya menerima riwayat hadis dari periwayat yang siqat saja. Yang ketiga, melakukan penyaringan terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang siqat. Yang keempat, mensyaratkan tidak adanya syadz berupa penyimpangan periwayat siqat terhadap periwayat lain yang lebih siqat.
Dan yang terakhir, meneliti sanad dan rijal al-hadis dan bertanya kepada para sahabat yang masih hidup pada saat itu. Sekian penjelasan tentang sejarah perkembangan hadis pada masa Rasulullah, masa Khulafaur Rasyidin, dan masa tabi'in. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.